teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Ko Edo ya, untuk belajar fisika di Fokus Study Club. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menguraikan vektor ya. Karena ini adalah dasar untuk bisa mempelajari hukum Newton dengan lebih baik gitu ya. Nah, sebenarnya waktu di topik vektor, kita sudah belajar penguraian vektor itu seperti ini. Jadi misalnya ada suatu vektor F1 gitu ya, yang ini ke kanan atas. Dan ada sudut alfa. Sudut alfanya sudah di situ dekat sama berhubungan dengan sumbu X ya. F1 ini akan kita urai menjadi begini kan. Ini ada F1 sumbu X ke kanan. Ada F1 sumbu Y ke atas. F1X, F1Y gitu ya. Nah, jadi ini cara pertama untuk menggunakan vektor. Jadi F1X untuk sumbu X itu selalu cos. F1 kali cos alfa. Gitu ya. Sehingga kalau F1Y-nya itu F1 kali sin alfa. Seperti itu penguraiannya ya. Jadi dari F1 ini kita urai ada F1X sama F1Y. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita pakai konsep ini, di mana maksud saya konsep ini adalah ini, kalau F1X itu harus cos, kalau sumbu Y itu harus sin ya. Konsep ini dipakai jika sudut alfanya harus berhubungan langsung dengan sumbu X, nempel ke sumbu X gitu. Harus berhubungan atau nempel aja ya bahasa gampangnya ya. Nempel dengan sumbu X, baru bisa begitu. Ya. Sudutnya harus nempel sama si sumbu X ya. Baru kita bisa pakai konsep X pasti cos, Y pasti sin. Ya. Terus juga kita harus perhatiin arahnya. Kanan atas, kanan ini positif, atas itu positif, kiri negatif, bawah negatif. Jadi kalau ke kanan atas, F1X-nya positif, F1Y-nya juga positif gitu. Ya. Nah, akan sedikit berbeda ketika kita menguraikan yang ini, F2 lah saya namakan ya, yang ke kiri atas ini. Ini F2, tapi sudut tetanya itu nempelnya terhadap sumbu Y gitu. Nah, kalau seperti ini, kalau kita pakai konsep yang pertama ini ya, berarti kita harus cari dulu nih sudut ini nih. Yang terhadap sumbu X-nya. Berarti yang terhadap sumbu X-nya ini kan 90 min theta. Gitu ya, kan mereka siku-siku. Jadi kalau si F2 ini diurai, ada F2X ke kiri dan ada F2Y ke atas. Gitu. Ya. Jadi F2 ini kalau diurai ada F2X, ada F2Y. Untuk F2X kan tadi sudutnya kita udah ganti jadi yang ini ya, yang 90 min theta ya, yang terhadap sumbu X ya. Jadi F2X-nya adalah F2 cos 90 min theta. Gitu. Jadi kalau misalnya nih tetanya 30, berarti ini 60 gitu loh. Nanti kita masukin di sini 60. Gitu ya, misalnya. Oke. Jadi F2Y-nya kita pakai konsep ini berarti F2 sin 90 min theta. Seperti itu. Ya. Dan jangan lupa plus minusnya lagi karena ini yang ungu ini ke kiri atas, kiri itu negatif. Jadi F2X harus negatif nanti. F2Y-nya positif. Seperti itu konsepnya. Ya. Jadi di sini kalau sudutnya harus nempel dengan sumbu X. Sudut yang diketahui. Sudut alfa yang diketahui harus nempel dengan sumbu X. Gitu. Sekarang kalau nggak begini gimana? Ini konsep pertama. Ya, kamu boleh pegang yang ini atau yang setelah ini mau saya ajarin. Konsep kedua begini. Nih, misalnya gini ya.
konsep kedua seperti ini. Jadi dari F, kalau kita pecah jadi Fx dan Fy, ya. Fx itu F kali cos alfa. Alfanya harus dekat dengan sumbu X, ya. Kalau jauh, jadi gini konsepnya. Kalau dekat pakainya cos, dekat dengan sudut pakainya cos. Konsepnya ya, dekat dengan sudut pakainya cos, jauh dengan sudut pakainya sin. Nah, maksud saya seperti ini. Cara pakainya maksudnya ya. Jadi misalnya kalau dikasih tahu alfa di sini, kita bicara F1 lagi deh. Seperti tadi. Ini F1. Gitu ya. Kalau kita urai, berarti kan ada dua nih. F1X ke kanan. Ingat ya, ngurai harus dari pangkal ya. F2X, F1Y ke atas. Gitu. Ya. Nah, kalau ini kan udah dikasih tahu ya, alfanya di sini. Dia dekat dengan sumbu X. Si alfa ini nempelnya sama sumbu X. Jadi ketika kita urai Fx, dekat itu cos. Berarti cos alfa. Gitu. Sudut alfa, karena dia dekat sama X, berarti kita bisa bilang dia jauh dari Y. Otomatis. Dia cuma bisa dekat sama salah satu doang. Karena jauh, itu sin. Jadi F2 sin alfa. Seperti itu. Ya. Jadi ini udah kanan atas, berarti dua-duanya positif. Selesai. Seperti itu. Nah, tolong perhatikan yang kedua nih. Kedua itu yang ini, F2, yang ini saya bikin ke kiri bawah ya. Penguraiannya. Berarti kalau diurai ada yang ke kiri dan ada yang ke bawah gitu. Ini F2X, ini F2Y gitu ya. Sudut betanya di sini dikasih taunya yang ini nih, betanya. Nah, sudut beta ini di gambarnya ya, jelas bahwa dia dekatnya sama sumbu Y. Jadi kalau si F2, ini di F1 ya. Kalau F2 diurai, F2X sama F2Y, karena dia dekatnya dengan sumbu Y, jadi yang di sumbu Y jadi F2 cos beta. Ya. Kalau F2X-nya berarti jauh, berarti F2 sin beta. Seperti itu. Ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi, yang ini ya. Yang tadi ini, kalau X selalu cos. Ya, Y-nya selalu sin. Tapi kalau yang ini, nggak harus. Pokoknya yang dekat dengan sudut itu yang cos, yang jauh dengan sudut yang sin. Gitu. Ada dua konsep ini, kalian harus pahami, dan kalian pilih satu yang mau kalian pakai untuk aplikasi ke bab ini. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ini. Konsep dekat jauh ini. Ini akan cukup umum nanti ketika kita pakai ke soal-soal ya. Gitu. Nah, contoh lagi. Itu tadi cukup mudah karena sumbu X sumbu Y-nya ini ya. Tadi yang ini kan sumbu X sumbu Y-nya lurus nih. X-nya datar, Y-nya tegak gitu ya. Contoh kalau sumbu X sumbu Y-nya miring seperti ini. Satu lagi misalnya ya. Ini F-nya ke bawah, lurus ke bawah, tapi sumbu X sumbu Y-nya agak miring. Berarti kalau ini F ini kita urai, ada F sumbu Y, Fy, ada F sumbu X, Fx, gitu ya. Jadi si F ini kalau diurai menjadi untuk Fx sama Fy, yang dekat siapa? Sudut alfa ini dekatnya sama siapa? Sama sumbu Y atau sama sumbu X gitu. Ternyata ini lebih dekat dengannya sumbu Y ya. Jadi Fy-nya itu F kali cos. Kalau dekat itu cos ya. Fx-nya F kali sin. Nah, seperti ini cara ngurainya. Dan ini kanan bawah berarti Fx-nya positif, Fy-nya negatif. Gitu ya. Oh ya, maaf tadi yang ini juga ketinggalan ini plus minusnya untuk F2X, F2Y. F2X-nya ke kiri berarti negatif, F2Y-nya ke bawah berarti negatif juga. Seperti itu.
penguraiannya, ya. Jadi ini dasar banget untuk mempelajari hukum Newton. Kalau kalian mengurainya sudah lancar, itu sudah 50% udah membantu banget di perhitungan hukum Newton ya. Tapi kalau kalian nggak bisa ngurai, itu jadi masalah nanti. Sangat ruwet di akhir-akhirnya, ya. Jadi tolong pahami dulu tentang penguraian vektor ini. Kita kenal dua konsep. Saya lebih prefer kalian pahami yang konsep dekat jauh ini, konsep yang kedua daripada yang pertama, ya. Tapi ya terserah kalian pilih yang mana. Oke? Demikian penjelasan topik ini. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya.